Penyandang difabel umumnya sulit mengembangkan potensi diri, namun di workshop Precious One, para penyandang tunarungu dapat berkreasi dan membuktikan keberhargaan diri mereka lewat karya-karyanya. Ya, dan pada episode kali ini rekan kami Putri akan berkreasi membuat beragam kriya cantik bersama anggota Precious One. Berikut selengkapnya dalam segmen hobi dan kreasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi para penyandang difabel adalah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tapi di tempat yang kali ini saya datangi, penyandang difabel justru dapat berkreasi dan memproduksi karya-karya untuk dijual di pasaran. Karya-karya handmade ini merupakan karya para penyandang tunarungu di workshop Precious One. Tempat yang berlokasi di Perumahan Puri, Jakarta Barat ini merupakan wadah bagi para penyandang tunarungu untuk berkarya dan menghasilkan uang, yang dikelola oleh Yayasan Karya Insan Sejahtera. Sebuah yayasan yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan minuman berenergi untuk mengkampanyekan produktivitas di kalangan kaum difabel, bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi untuk tetap bekerja dan berkarya. Tiap workshop yang sudah ada sejak tahun 2004 ini menghimpun 19 tunarungu yang kreatif dengan kemampuan menjahit. Karya-karya mereka sudah tersebar hingga Singapura dan Australia. Lantas saya pun bertemu Ibu Ratna, selaku penggagas Precious One. Ibu Ratna, salah satu permasalahan yang dialami oleh penyandang difabel adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Lalu bagaimana Bu awalnya memiliki ide membangun workshop ini? Ya, jadi bermula dari bertemu dengan mereka dan ternyata mereka hidupnya sulit. Mereka berkata kepada saya bahwa saya sudah lulus sekolah tapi saya tidak mendapat kesempatan di masyarakat untuk bisa bekerja. Dan akhirnya saya mencoba membuka lapangan pekerjaan ini. Dan tentunya kenapa, ya menjadi pertanyaan juga, kenapa kok saya bisa mau? Karena dulu saya pernah punya pengalaman di tahun 2001, saya sakit, saya tidak bisa apa-apa 2 bulan. Dan di situ saya merasa bahwa hidup saya tidak berguna dan tidak berarti. Dan timbul pemikiran di dalam diri saya, bagaimana dengan orang yang terlahir memiliki keterbatasan secara fisik. Padahal dulu saya punya anggota tubuh lengkap, saya tidak bisa bekerja, saya merasa tidak berguna. Bagaimana dengan mereka yang memiliki anggota tubuh juga sama lengkap, tapi tidak berfungsi? Pasti mereka akan merasa bahwa hidupnya juga tidak berguna dan tidak berarti. Dan waktu saya mulai bergaul dengan mereka, dan terdapat dari kehidupan mereka kesulitan di dalam dunia pekerjaan. Berangkat dari situ ya Bu. Ya, betul. Lalu bagaimana tuh Bu prosesnya membekali mereka dengan karya kerajinan tangan ini? Ya, kebetulan saya juga memang sudah hobi dengan hal-hal yang berbau dengan seni, dan dari satu orang saya coba ajarkan, tentunya hal-hal sederhana dulu, dan kebetulan dari satu orang ini punya bakat, dan akhirnya mulai berkembang, dan kita mulai menambahkan satu orang lagi, dan orang pertama mengajarkan orang kedua, dan orang kedua mengajarkan orang ketiga, dan seterusnya. Oke, di tempat ini semuanya tunarungu. Mengapa Bu menspesialisasikan kepada penyandang tunarungu? Karena kalau orang yang memakai kursi roda itu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dibanding dengan orang yang tunarungu. Walaupun memang pada kenyataannya mereka pun mengalami kendala, karena berbicara fasilitas di sebuah gedung kantor mungkin tidak ada lift, atau mungkin tidak ada mungkin lantai 1 penuh dan segala macam. Tapi kalau tunarungu mengalami kendala adalah semua orang pasti membutuhkan komunikasi, sedangkan mereka tidak bisa mendengar.
kesempatannya kerjanya lebih kecil. Kalau gitu saya sudah melihat karya-karya mereka di tempat ini Iya. dan saya semakin penasaran, Bu. Ingin mencoba pengalaman berkreasi bersama mereka, boleh, Bu? Boleh banget. Oke, kalau gitu bisa langsung kita coba aja Boleh. kali ya, Bu. Yuk, kita ke depan. Oke. Kali ini kami akan membuat paper quilling atau seni menggulung kertas. Bahan utama yang digunakan adalah kertas paper quilling yang dipotong setengah sentimeter dan lem sebagai perekat. Pertama-tama kami membuat bagian kepala. Kertas digulung-gulung hingga habis. Setelah itu sambung kertas berikutnya dengan lem dan gulung kembali. Pada bagian kepala, kami menggulung sebanyak 7 kertas. Lakukan proses ini untuk membuat bagian kepala, leher, badan, rambut, dan sepatu. Saat menggulung, pastikan tangan dalam keadaan kering, supaya kertas tidak terkena noda atau kotor. Meski secara kasat mata karya ini mirip dengan clay, namun dalam proses pembuatannya paper quilling jauh lebih sulit. Karena proses yang dilalui cukup panjang dan membutuhkan kesabaran, dan melibatkan perasaan saat membuatnya. Pemirsa, dari gulungan kertas yang tadi kami buat, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan pengalamannya ternyata dibutuhkan kesabaran dan pastinya dari hati. Karena kalau nggak dari hati agak sulit ya, Bu. Iya, betul. Saya mau dengar, Bu, pengalaman Mas Titing, pengalamannya kesulitan mendapatkan pekerjaan sebelum bergabung dengan Precious One. Dia dulu tidak punya pekerjaan, dia paling keliling-keliling dengan sepeda, dan kemudian dia mau ngambil beberapa barang-barang bekas yang ada ditemuin di jalan seperti gelas dan segala macam, kemudian dia jual. Orang tua dia malu gitu, kok dia kerjanya mungutin gelas itu. Dan kemudian bertemu dengan saya, dia bertemu dengan saya, kemudian dia mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru tentunya, karena dia dulu sama sekali nol, tidak ngerti apa-apa, dan sekarang akhirnya dia bisa bekerja di sini. Oke, lalu awalnya tadi cerita orang tuanya sempat malu. Lalu setelah mendapatkan pekerjaan di sini bisa berkarya luar biasa di tempat ini, gimana perasaan orang tuanya? Orang tuanya sudah merasa bahagia, dan kadang dia juga memberikan uang kepada orang tuanya. Luar biasa sekali. Ya, di dalam keterbatasan mendengar dan berbicara ternyata tersimpan keahlian yang tak kalah hebat dengan orang normal. Hari ini saya belajar bahwa keterbatasan fisik bukanlah batas seseorang untuk berkarya bagi orang lain. Bahkan saat selesai liputan, saya mendapatkan kejutan kecil dari sahabat baru saya di Precious One. Saya dibuatkan paper quilling mini-me yang dibuat dengan mengamati saya selama liputan. Yap, the silent art yang menyentuh hati dan membuat saya merasa diberkati. Putri Mawito,